siang pemirsa. Kini Anda sedang menyaksikan Newspedia bersama saya Salmana Bardani. Dan saya Dharma Ramadan yang akan memberikan informasi berita aktual dan terpercaya untuk Anda. Berita pertama datang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah sukses melaksanakan rapat kerja nasional Rekernas tahun 2025 pada tanggal 10 sampai 12 November. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah sukses melaksanakan rapat kerja nasional atau Rakernas yang menjadi agenda tahunan yang dilakukan tanggal 10 sampai 12 November di Hotel Peninsula Jakarta dengan tema Kokohkan Barisan, Tingkatkan Pelayanan, Raih Kemenangan yang dihadiri oleh seluruh anggota DPTP dan DPTW dari seluruh Indonesia. Ya, kenapa PKS dalam Rakernas kemarin mengangkat tema Kokohkan Barisan, Tingkatkan Pelayanan, dan juga Meraih Kemenangan. Yang pertama, kokohkan barisan. Dengan barisan yang kokoh, rapih, teratur, maka PKS ingin menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat, bahwa kita ini merupakan salah satu partai politik yang kompak, begitu ya, yang terus ingin berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara yang kita cintai. Yang kedua adalah meningkatkan pelayanan. Setelah kokohnya barisan, kokohnya kader dan juga semua stakeholder yang ada di PKS, maka ketika kita semua kokoh, kita bisa meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Hingga yang ketiga, kita nantinya sebagai partai politik juga berharap akan kemenangan di tahun 2029 pastinya. Ya, strategi PKS setelah melaksanakan Rakernas, rapat kerja nasional pada beberapa pekan kemarin adalah langsung menyampaikan, menyosialisasikan program-program pada rekan-rekan struktur di wilayah dan daerah. Karena bagaimanapun juga wilayah dan daerah juga nantinya akan langsung terjun ke masyarakat, membuat sebuah program yang bermanfaat, memberikan dampak positif bagi masyarakat, menyebar kebermanfaatan, menyebar sesuatu yang bernilai positif di masyarakat, sehingga kontribusi PKS benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat, oleh bangsa yang kita cintai, dari mulai atas sampai bawah, dan kita semuanya sampaikan program itu untuk masyarakat sesuai dengan harapan kita, memberikan manfaat besar dan berkontribusi besar bagi masyarakat yang ada di bangsa yang kita cintai ini. Demikian laporan mengenai Rakernas tahun 2025. Mari kita nantikan bagaimana implementasi hasil Rakernas ini akan menjadi wujud nyata PKS pada tahun yang akan datang. Saya Wulan Nuraini melaporkan untuk Anda. Sampai jumpa. Terima kasih. Program tes kemampuan akademik atau TKA resmi dilaksanakan pada November 2025 di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia. Salah satu sekolah Program yang tes dilaksanakan yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2, Kota Tangerang Selatan. Program tes kemampuan akademik atau TKA mulai dilaksanakan di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia, mulai dari sekolah dasar hingga menengah. Bagaimana pelaksanaannya di tingkat sekolah menengah kejuruan? Berikut wawancara kami dengan salah satu guru SMK yang terlibat langsung dalam kegiatan TKA. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama Ibu Retno Lestari, salah satu guru di SMKN 2 Tangerang Selatan. Selamat siang Ibu, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah baik. Kapan pelaksanaan TKA ini dimulai dan berapa lama rangkaian berlangsungnya? Baik, kalau untuk pelaksanaan TKA sendiri sesuai dengan juknis yang sudah diberikan oleh Kemendikbudrismen, kita melaksanakannya di bulan November untuk pelaksanaan. Dalam rangkaiannya kurang lebih 3 bulan, dimulai dari pendataan siswa yang akan mengikuti TKA, kemudian ada simulasi, gladi, dan pelaksanaan TKA-nya di awal November 3 sampai dengan 6 November. Berapa siswa sih Bu yang mengikuti TKA tahun ini dari sekolah Ibu? Kalau dari SMK 2 Tangerang Selatan sendiri ada 303 siswa yang mengikuti, namun ditambahkan 6 anak dari provinsi lain yang memang ikut menumpang
pelaksanaan TKA di sekolah kami, dikarenakan mereka sedang PKL di sekitar wilayah Tangerang Selatan. Oke. Bagaimana Bu proses pelaksanaan di TKA ini di sekolah Ibu? Untuk pelaksanaan di sekolah saya alhamdulillah lancar. Kita dalam prosesnya mulai pendataan, yaitu bersama dengan tim BK. Kami menyebarkan form ke seluruh anak kelas 12 siapa saja yang ingin mengikuti. Yang mengikuti TKA adalah anak-anak yang memang akan memilih melanjutkan. Kemudian setelah itu secara teknis kami diinputkan datanya ke dalam website TKA. Kemudian ada surat pertanggungjawaban oleh orang tua bahwa memang bersedia mengikuti TKA. Kemudian juga nanti ada rangkaian simulasi gladi sampai dengan pelaksanaan TKA di November. Oke. Ya, tadi pemirsa hasil dari jawaban salah satu guru di SMKN 2 Tangerang Selatan. Saya Jasmi Fadila mengundurkan diri. Terima kasih. Perubahan cuaca di wilayah Jakarta menyebabkan tingkat kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat lonjakan pasien ISPA ditandai dengan gejala batuk, pilek, dan sesak napas. Dalam beberapa minggu terakhir, cuaca di wilayah Jakarta mengalami perubahan yang tidak menentu. Perubahan suhu yang drastis dari panas ke hujan menyebabkan meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat adanya lonjakan kasus dari bulan Juli hingga awal bulan ini. Kali ini, saya berkesempatan mewawancarai salah satu tenaga kesehatan di Rumah Sakit Eka Permata Hijau. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai kondisi ini, berikut wawancaranya. Selamat siang pemirsa, kali ini saya sudah bersama salah satu tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Eka Permata Hijau. Selamat siang Mas. Siang ya, Dengan Mas siapa? dengan Mas Apri. Baik, siapa aja sih Pak yang paling banyak datang berobat karena penyakit ISPA? Untuk penyakit ISPA yang sering kami temukan itu untuk pasien anak-anak dan lansia. Untuk anak-anak rata-rata usia di bawah 5 tahun dan lansia di usia 50 tahun ke atas. Umumnya gejala ISPA yang dialami oleh pasien itu seperti apa Pak? Umumnya untuk gejala ISPA itu batuk, pilek, demam, ada nyeri tenggorokan. Batuknya kadang ada batuk berdahak, ada juga yang batuk kering. Apakah penyebab utama yang menyebabkan pasien terkena penyakit ISPA salah satunya karena cuaca ekstrim? Karena cuaca ekstrim bisa, karena di cuaca ekstrim biasanya ada perubahan udara jadi lembab, daya tahan tubuh jadi turun, biasanya lebih meningkat. Oke. Baik, terima kasih Mas Afri atas jawabannya dan waktunya. Dari keterangan tenaga kesehatan tersebut, peningkatan kasus ISPA menjadi mengingat bagi masyarakat untuk lebih menjaga daya tahan tubuh di musim pancaroba dengan kesadaran dan kewaspadaannya bersama, dan diharapkan kasus ISPA di Jakarta dapat segera menurun dari Jakarta. Jasmi Fadilah melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH menyoroti bencana banjir bandang di wilayah Sumatera yang menyebabkan pemukiman warga terendam dan merusak fasilitas umum. Banjir bandang terjadi karena pelanggaran hukum berupa pengalihan fungsi hutan sehingga air tidak dapat menyerap dengan sempurna. Banjir bandang kembali menerjang sejumlah wilayah di Aceh. Bukan hanya merusak rumah dan infrastruktur, tetapi juga membuka pertanyaan besar tentang tanggung jawab hukum di balik bencana ini. Apakah kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan, atau lemahnya pengawasan menjadi faktor yang memperparah dampak banjir bandang? Sejauh mana aturan hukum dijalankan dan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban? Untuk mengulas persoalan ini lebih dalam, kami akan menggali pandangan dari ahli hukum guna menelusuri aspek legal yang berkaitan dengan bencana banjir bandang di Aceh. Fokusnya sih terkait dengan izinnya ya, pembuatan yang ilegal seperti itu yang tidak mempunyai izin itu harus ditindaklanjuti seperti itu. Dan yang harus ditanyakan juga terkait dengan proses perizinannya, yang misalnya ada perusahaan yang sudah memiliki juga, tapi mekanisme proses perizinannya itu apakah sudah sesuai hukum atau tidak, seperti itu harus dicek. Apakah dia tetap formil atau tidak. Yang kedua tadi itu, yang itu
yang tidak memiliki izin. Nah, itu yang tidak memiliki izin itu yang harus ditindak juga. Pembabatan hutan yang dilakukan tanpa izin dinilai sebagai tindakan ilegal yang harus ditindaklanjuti secara hukum. Selain itu, aktivitas perusahaan yang telah mengantongi izin pun tetap perlu diawasi, khususnya terkait mekanisme dan proses perizinan. Apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau justru menyimpan pelanggaran? Banjir bandang di Aceh tidak hanya menyisakan kerusakan fisik dan trauma bagi warga, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan dan tata ruang di Indonesia. Regulasi yang ada maupun perusahaan yang diduga memperoleh izin melalui prosedur yang tidak sah tidak terus berulang. Evaluasi menyeluruh serta penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu memberikan keadilan bagi korban sekaligus perlindungan bagi masyarakat di masa mendatang. Demikian laporan dari kami mengenai banjir bandang di Aceh. Saya Niko Rama Febrian bersama juru kamera Yubin Alfatan pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Anda kembali di Berita Newspedia. Program makanan bergizi gratis MBG yang dibuat oleh pemerintah sudah banyak terrealisasikan, terutama pada sekolah dasar di berbagai wilayah. Salah satunya SDN Pasar Baru 1, Kota Tangerang, yang memberikan respon positif baik dari guru dan orang tua siswa. Pemerintah resmi meluncurkan program makan bergizi gratis bagi siswa sekolah dasar dan madrasah di seluruh Indonesia. Untuk melihat bagaimana pelaksanaan program makan bergizi gratis ini berjalan di lapangan, tim kami berkesempatan mengunjungi SDN Pasar Baru 1 di Kota Tangerang. Selamat pagi Permisa, saat ini saya sedang berada di Sekolah Dasar Negeri Pasar Baru 1, yaitu salah satu sekolah di daerah Tangerang Kota yang menerima program MBG. Program makan bergizi gratis atau MBG ini mulai dijalankan sejak awal tahun ajaran baru 2025 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kementerian Kesehatan, serta melibatkan pemerintah daerah di setiap wilayah. Menurut saya sangat bermanfaat ya, dan ini merupakan sesuatu hal yang positif, terutama bagi anak-anak. Kalau anak-anak kan misalkan dibekali dari rumah ya, kalau nasi goreng ya cukup nasi goreng saja. Kalau ini sudah termasuk ada buahnya, ada proteinnya, ada vitamin, jadi sudah lengkap. Setiap siswa akan menerima satu paket makanan bergizi setiap hari di sekolah, berisi nasi, lauk pauk berprotein tinggi, sayur, buah, serta susu. Menu disusun berdasarkan rekomendasi ahli gizi agar sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak. Kalau saya sih sebagai guru ya, berharap akan berlanjut karena sudah terlihat gitu, sisi positifnya sudah terlihat, entah itu untuk anak-anak, sehingga kan anak yang cerdas itu dari anak yang sehat ya, anak yang sehat itu dari yang terpenuhi gizinya, seimbang. Program makan bergizi gratis juga mendapat tanggapan positif dari para orang tua murid. Banyak di antara mereka merasa terbantu dengan adanya program ini. Mereka berharap program ini dapat terus berlanjut dan diperluas, agar semakin banyak siswa di seluruh daerah bisa merasakan manfaat yang sama. Ya, semoga saja bisa lanjut dengan baik seterusnya, agar anak-anak bisa bisa senang, bisa belajar dengan baik dan makan makanan sehat. Sekian liputan yang saya berikan dari Sekolah Dasar Negeri Pasar Baru 1. Saya akhiri, saya Ragil Dua Priza, pamit undur diri. Terima kasih. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM turut merasakan dampak dari ekonomi yang tidak stabil.
Salah satunya yang terdampak berasal dari penjual kopi keliling. Biaya operasional yang terus meningkat dan daya beli masyarakat turut mempengaruhi penjualan harian. Di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif, para pelaku usaha seperti penjual kopi keliling ikut merasakan dampaknya. Perubahan daya beli masyarakat, persaingan usaha yang semakin ketat, hingga biaya operasional yang meningkat menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Kenaikan harga bahan baku hingga biaya transportasi memaksa para pelaku UMKM melakukan berbagai penyesuaian. Langkah efisiensi dilakukan dengan mengatur ulang modal, menekan biaya operasional, serta menyesuaikan harga jual agar tetap terjangkau bagi konsumen. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro tidak hanya bergantung pada situasi pasar, tetapi juga aktif mencari solusi untuk mempertahankan roda perekonomian di tingkat bawah. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh penjual kopi keliling berikut ini. Kira-kira ada dampak nggak sih terhadap kopi keliling ini, Bu? Berdampak sih nggak terlalu ya, kalau kita namanya kita keliling, kita kadang suka bikin bola, kita keliling, kita pindah dari target, pindah pembeli ke pasar. Ya, paling yang berkurangnya kalau tergantung tanggal gitu. Iya. Kalau pas lagi tanggal muda ya lumayan ada pembelian. Kalau tanggal tua kelihatan betul. Iya. Mulai agak sepi. Oh betul. Ya seperti itu aja sih palingan. Adaptasi dan efisiensi yang dilakukan para pelaku kopi keliling menjadi bukti nyata ketahanan sektor UMKM di tengah tantangan ekonomi. Mereka bukan hanya bertahan, tetapi juga berkontribusi menjaga perputaran ekonomi lokal agar tetap hidup. Namun, kondisi pasar yang tidak stabil tentu berdampak langsung pada tingkat penjualan dan pola konsumsi masyarakat. Dari beberapa bulan sih Mas, ke bulan Agustusan paling tuh. Bulan Agustusan udah mulai nggak stabil. Oh, berarti sebelum Agustus udah lumayan naik, stabil gitu ya. Cuman after Agustus menurun. Oh, begitu. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor mikro masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB Indonesia. Peran pelaku usaha kecil seperti kopi keliling membuktikan bahwa kekuatan ekonomi bangsa tidak hanya bertumpu pada industri besar, tetapi juga pada kerja keras masyarakat di lapisan bawah. Terima kasih, laporannya Nobel Perdana langsung dari lapangan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Seorang pedagang mengalami pencopetan di Pasar Kebayoran pada dini hari. Hal ini menyebabkan kekhawatiran akan keamanan pasar karena sudah sering terjadinya kasus tersebut. Seorang pedagang di Pasar Kebayoran menjadi korban pencopetan saat sedang menata dagangan pada dini hari. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 3 pagi waktu Indonesia bagian Barat, ketika suasana pasar masih sepi dan para pedagang baru saja membuka lapak. Berdasarkan keterangan saksi, korban diketahui kehilangan dompet berisi uang tunai sekitar 2 juta rupiah dan beberapa kartu identitas. Pelaku diduga beraksi dengan cepat dan langsung melarikan diri ke arah jalan utama pasar. Polisi dari Polsek Kebayoran Lama kini tengah melakukan penyelidikan dengan memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi. Banyak pedagang dan pengunjung Pasar Kebayoran melaporkan tindakan kriminal seperti pencopetan, penjambretan, hingga pemerasan ringan. Kondisi ini menimbulkan rasa khawatir di kalangan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas jual beli di pasar tersebut. Kan ada rame-rame di pasar, taunya dilihat ada copet gitu, pencopetan uang sama handphone gitu. Terus sama pedagang itu kan dikejar kan pas lari ke sana gitu. Apakah Bapak sempat melihat pelaku atau orang yang mencurigakan di sekitar lokasi? Ya kemarin kayaknya ada gitu, dekat-dekat gitu. Yang mencurigakan ya? Iya, pas dia langsung kan dua kan temennya gitu. Pas dia ngajak ngobrol satunya, si yang curiga itu. Pas pelakunya itu ngambil di belakang, pas dibawa kabur gitu. Pihak kepolisian mengimbau agar pedagang dan pengunjung meningkatkan kewaspadaan, terutama saat beraktivitas di jam-jam rawan. Warga juga diminta segera melapor bila melihat tindakan mencurigakan agar keamanan di Pasar Kebayoran dapat segera ditingkatkan.
hujan yang tinggi di daerah kota Tangerang menyebabkan banjir di berbagai titik, terutama di Taman Asri, Kota Tangerang, bertempat di Gang Langgar RT 003 RW 001 yang membuat warga kesulitan untuk beraktivitas karena terjebak banjir. Pemirsa, banjir mengenai kawasan Gang Langgar pada Minggu tanggal 26 Oktober 2025 pukul 13.20 sampai hingga saat ini. Curah hujan tinggi membuat air meluap dan juga masuk ke rumah warga. Ketinggian air mencapai selutut orang dewasa, menyebabkan sebagian warga terjebak dan kesulitan untuk keluar rumah. Menurut kesaksian warga, saat ini masih berinisiatif sendiri untuk menyelamatkan barang elektronik dan barang-barang penting lainnya. Banjir ini sudah berulang setiap musim hujan dan tidak kunjung surut hingga malam hari. Selain intensitas hujan yang tinggi, buruknya sistem drainase menjadi faktor utama genangan cepat meluas. Banjir juga menghambat aktivitas warga. Warga berharap bisa memperbaiki agar tidak terulang banjir yang serupa. Mulai dari pukul 1:30 tadi sih. Tapi kakak random nggak sih banjirnya pasti kena sampai ke dalam nggak? Kalau untuk masuk rumah nggak, hanya di jalannya aja, nggak bisa dilewatin. Kalau kondisi keluarga kakak tuh saat banjir terjadi tuh apakah ada yang harus dievakuasi atau emang ada yang harus diamanin dulu nggak sih kak? Paling barang-barang elektronik aja sih sama motor-motor. Khawatir kan kalau memang nanti akan masuk ke dalam rumah akan ngerendam barang-barang tersebut ya. Paling itu aja sih kalau untuk orang-orangnya enggak. Berarti sampai ke dalam rumah gitu kan maksudnya ya kalau misalkan banjir ya, atau emang baru di sekitar depan aja baru diamanin? Kalau emang udah masuk dalam rumah baru kita amanin sih. Kalau tahun ini tuh ada yang paling parah atau emang baru hari ini aja sih kak yang paling parah? Ada yang lebih paling parah sih, dan kalau di tahun ini kayaknya memang sering banget banjir ya. Hujan besar terus banjir terus kadang hujan nggak terlalu deras pun ada banjir, mungkin air kiriman atau gimana juga kurang tahu sih. Kami menghimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi hujan lebat beberapa hari ke depan. Tetap jaga keselamatan Anda dan keluarga di tengah cuaca yang tidak menentu ini. Pemirsa, Festival Pintu Air Kota Tangerang tahun 2025 resmi digelar pada tanggal 6 hingga 8 November. Festival ini menghadirkan berbagai kegiatan kebudayaan, salah satunya lomba silat tradisional yang banyak menarik perhatian masyarakat. Pemirsa, Festival Pintu Air Kota Tangerang tahun 2025 resmi digelar mulai tanggal 6 hingga 8 November. Festival ini menghadirkan beragam kegiatan kebudayaan, salah satunya lomba silat tradisional yang menarik perhatian masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami langsung dari lokasi acara. Baik pemirsa, saat ini saya berada di kawasan Pintu Air Kota Tangerang di mana Festival Pintu Air 2025 tengah berlangsung dengan meriah. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Evan selaku Ketua Tim Kesenian penyelenggara Festival Pintu Air 2025. Boleh tahu nggak sih Pak, apa sih latar belakang diadakannya acara Festival Pintu Air tahun ini dengan tema kebudayaan khususnya dengan lomba silat tradisional? Baik. Seperti kita ketahui, Kota Tangerang merupakan kota yang sangat beragam. Proses akulturasi dan melting pot beragam jenis budaya dari beragam asal berbeda itu sangat kental di Kota Tangerang. Namun demikian, kita mengambil tema Pintu Air seperti juga Sungai Cisadane itu yang sangat berarti bagi kehidupan kita. Khusus untuk kali ini, kami mengadakan lomba silat tradisi. Karena meskipun bagaimana silat tradisi khas yang berkembang di Kota Tangerang itu harus selalu kita lestarikan, bahkan kalau kita kembangkan. Dan alhamdulillah sebagai informasi, silat beksi khususnya sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional dari Kota Tangerang beberapa tahun yang lalu. Nah, ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap silat tradisi di Kota Tangerang itu harus selalu kita lestarikan. Kalau antusiasme masyarakat untuk perlombaan silat ini, kita membuka pendaftaran untuk 20 slot. Bila sampai 3 hari sudah 25 yang mendaftar. Gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat untuk mengikuti lomba dan pengembangan kebudayaan khususnya silat itu sangat baik di Kota Tangerang. Taman Mini Indonesia Indah atau yang biasa dikenal dengan TMII
menyajikan berbagai festival dan pagelaran museum budaya. Salah satunya, batik yang merupakan warisan budaya Indonesia dari sejarah dan filosofi keindahan batik dari berbagai daerah yang dapat dilihat langsung di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII di Jakarta Timur. Indonesia dikenal sebagai negeri dengan beragam budaya dan tradisi. Salah satunya adalah batik, karya seni yang bukan sekedar kain tetapi juga simbol jati diri bangsa. Untuk mengenal lebih dalam tentang warisan budaya tersebut, Museum Batik Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur menjadi tempat yang menyajikan sejarah, filosofi, dan keindahan batik dari berbagai daerah di Nusantara. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan ikuti laporan rekan kami, Anita Putri, yang melapor langsung di lokasi. Saya kini berada di Museum Batik Indonesia yang berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah. Saya kini bersama dengan Bapak Farista selaku Humas dan Pemasaran di Museum Batik. Apa aja sih keunikan yang dimiliki di Museum Batik ini? Oke, jadi kalau keunikan ada 3 ya. Pertama, karena Museum Batik Indonesia ini adalah museum khusus, jadi memang secara spesifik kami mengoleksi kain batik. Jadi kalau misalkan nanti bicara ada kain tenun dan lain-lain itu tidak termasuk. Ini kan yang kedua adalah karena menyandang nama Indonesia, jadi memang koleksi kami ini adalah kain batik yang berada di Indonesia. Dan memang karena jumlahnya sangat banyak, sering kami rotasi atau sering kami putar setiap 3-6 bulan. 3 adalah kami juga memiliki banyak workshop yang bisa diikuti oleh publik. Batik itu dibagi menjadi 2 jenis ya, ada yang namanya batik keraton dan batik pesisiran. Kalau batik keraton itu yang dipakai oleh raja dan ratu, kalau pesisiran itu yang cenderung lebih warna-warni. Tapi kalau secara umum koleksi kami itu sekitar 800 hingga 900 helai kain. Kalau kita ngomongin hal yang paling menarik tentunya ini subjektif ya. Setiap orang kan beda-beda. Nah, tapi sebagian besar mereka mencari kain batik yang berasal dari daerah mereka. Misalkan ada pengunjung dari Jawa Barat, mungkin mereka akan tanya, oh batik Cirebon seperti apa. Tapi memang orang-orang biasanya mencari batik pengaruh budaya asing sih. Kalau batik tertua yang ada di sini itu apa itu, Mas? Oke, kalau misalkan yang tertua ya, jadi kalau koleksi kami itu masih tergolong cukup muda karena memang koleksi kami itu diproduksi di awal tahun abad ke-20-an, mungkin 1900-an ya. Memang koleksinya juga macam-macam, mulai dari kain panjang sampai ada juga yang bentuknya selendang, ada juga bentuknya sarung. Jadi memang setiap koleksi itu beda-beda dan berbagai dari daerah juga beda-beda. Pemirsa, informasi tadi menjadi penutup Newspedia hari ini. Saya Salmana Bardani. Dan saya Dharma Ramadan, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.